A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, kita bersyukur pagi ini masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat oleh Allah untuk melanjutkan ibadah kita. Ya. Setelah tadi pagi bangun, berbagai ibadah kita lakukan, ya. Yang termasuk ibadah sarapan pagi, ibadah ngopi juga, ya, baru. Ya. Kita lanjutkan ibadah thalabul ilmi pagi. Jemaah sekalian, mengawali sesuatu yang baik kita diajarkan dengan basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bermakna dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu bi di sini maknanya luas, ya. Jadi yang pertama, bi itu artinya karena. Bismillah itu ya kita lakukan ini niat karena Allah. Yang pertama. Kemudian bi selanjutnya itu bisa bimana ma'a itu bersama. Artinya kita melakukan amalan-amalan baik itu dibersamai Allah. Ini mengandung konsekuensi keyakinan bahwa kita itu dilihat Allah, didengar Allah, diketahui Allah. Kemudian mana bi bersama Allah ini juga bermakna dibersamai Allah itu maknanya kita melakukan itu dengan aturan-aturan yang dibenarkan Allah. Jadi kalau sudah niat karena Allah itu memang harus dilanjutkan dengan dilakukan dengan cara yang dibenarkan Allah. Konsekuensinya lagi adalah tujuannya. Apa yang akan diraih tujuannya adalah mardotillah, libtiwa imardotillah. Jadi memperoleh ridhonya Allah. Itu makna basmalah yang sangat dahsyatnya. Apalagi di sana ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini kalau diuraikan panjang, ya. Maha Pengasih, Maha Penyayang itu. Jemaah sekalian, pagi ini kita masih melanjutkan, ya, tauhid asma wa sifat. Kita merenungkan pagi ini Allah disebut dengan Al-Kafil. Al-Kafil itu yang maha mengurusi segala keperluan makhluknya, segala kebutuhan makhluknya. Al-Kafil. Kemudian satu lagi Al-Wakil. Al-Wakil itu yang maha memelihara. Allah satu-satunya pemelihara dan maha melindungi. Allah satu-satunya pelindung. Ini juga nama-nama yang dahsyat, ya, sebagaimana nama-nama Allah yang lain itu 99 itu Masya Allah luar biasa semua itu. Di Quran banyak disebutkan, misalnya Allah Kafil, ini misalnya di An-Nahl ayat 91. Ketika baca keras di surat setelah Al-Fatihah atau ayat, ya, itu juga. Baru kemudian ketika imam baca tidak keras, ya, sir itu, ya, nah, kita baca sendiri, rukuk, sujud, ya, tahiyat itu kan bacanya tidak keras imam itu, ya, kita baca sendiri sesuai tuntunannya. Kembali jamaah sekalian, jadi itu janji kita yang mengingatkan, janji kita, ya. Jadi harus kita penuhi, ya, kita menyembah, beribadah hanya kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah.
Jadi jangan minta kepada makhluk. Makhluk itu selain Allah. Ya. Ya kalau misalnya Pak, kita ditolong orang lain Pak, misalnya, ya. Kalau misalnya ada orang lain menolong kita, nasta'in tadi kan kami mohon pertolongan kepada Allah saja. Kalau ada orang lain itu menolong kita yang ditolong itu meyakini bahwa hakikatnya pertolongan itu tidak dari dia. Dia mampu menolong saya karena dimampukan oleh Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Ya. Dia itu bisa melakukan ini itu karena Allah yang memampukan dia ini itu. Kalau toh dia punya kekayaan banyak, duit banyak, sehingga dengan kekayaannya, duitnya kita bisa ditolong dengan itu, yakinlah bahwa hakikatnya itu Allah yang memberi karunia, uang dia, harta dia, sehingga dia bisa menolong saya. Jadi harus dikembalikan kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, dalam satu ayat disebutkan kepada Allah semua dikembalikan. Jadi apapun ya itu dikembalikan kepada Allah. Nah, jemaah sekalian, ayat lain di dalam Ali Imran 173, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa zadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. 173 Al-Imran. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Ya. Al-wakil di sini bermakna pelindung. Jadi wakilah. Jemaah sekalian, jadi al-kafil, ya, itu bermakna Allah yang mengurusi segala keperluan makhluk, yang menanggung semua rezeki, semua makanan, minum semuanya. Ya. Jadi sebagai mukmin kita meyakininya begini. Tidak ada secuil pun urusan di dunia ini yang tidak ada campur tangan, nggak ada. Semuanya dalam genggaman Allah, kalau kita sebut istilahnya gitu. Jadi semua tidak lepas dari kodok-kodoknya Allah. Jadi jangan mengaku-ngaku, ya, bisa minum teh, bisa minum kopi. Ini ya karena aku tahu, ya, pikiranku ini bedanya teh sama kopi, karena saya punya mata melihat kopi gitu. Kemudian saya membuat kopi gitu, ya, kasih gitu. Kalau kopi pahit ya nggak usah kasih gula, gulanya sedikit, nanti pahitnya agak tidak pahit, ya. Kalau pengen agak manis, gulanya tambah lagi, ya. Kemudian diberi air panas, ya. Kita udah, baru kita tunggu. Kalau langsung diminum nanti kepanasan lidahnya. Tunggu 15 menit misalnya, udah lumayan gitu, ya. Itu diminum, ya. Kalau setengah jam mulai dingin ya nggak apa-apa diminum. Kalau 1 jam kopinya ya udah dingin, kelezatan kopinya berkurang gitu kan. Apalagi kalau usianya 2 jam, ya, kopi usianya 2 jam, 3 jam itu sudah dingin, sudah kurang nikmat lagi, ya, apalagi usianya kopi 1 hari 2 hari misalnya, ya, ya itu tidak nikmat lagi, malah mematikan karena ada racunnya, ya. Tapi jangan dicoba, ya, jenengan pagi ini buat kopi, nanti kamu biarkin aja, nanti 2-3 hari yang akan datang diminum, itu jangan dilakukan, nanti mematikan. Nah, abang sampaikan itu sesungguhnya ada skenario Allah tentang minum kopi. Allah yang menciptakan mata kita sehingga kita bisa membedakan kopi sama teh. Allah yang menciptakan tangan kita sehingga bisa mengambil kopinya, ngambil bisa mudah. Allah itu yang menciptakan lidahnya sehingga bisa merasakan lezatnya kopi misalnya. Ya, Allah menciptakan ini ada tenggorokan masuk dan itulah kenikmatan. Allah yang menciptakan pohon tebu sehingga dari tebu ada gulanya. Allah yang menciptakan pohon kopi sehingga di kopi kita bisa. Jadi orang beriman itu harus begitu.
Jadi semuanya itu pasti nyambung kepada Allah dan harus nyambung. Kalau nggak nyambung, iman kita dipertanyakan. Jadi manusia itu sering saya sebut jangan kemaki, jangan kemayu, kemelinti, sok pinter, gitu. Sok tahu manusia. Ngaku aku, gitu. Ngaku aku. Terus menghilangkan Allah, gitu ya. Allah. Ya. Jadi orang iman itu yang bertauhid itu ya titiknya satu kepada Allah. Gitu. Jangan kepada manusia. Termasuk tadi ayat tadi. Iya kan abudu, iya kan nasta'in. Nah, jemaah sekalian, saya sebutkan ayat yang tadi, ayat-ayat kafilah sebenarnya An-Nahl 91 juga ada di bagian belakang disebutkan waqad ja'altumullahu 'alaikum kafilah. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi yang tadi ya. Ini An-Nahl 91 yang tadi, ayat yang tadi saya sampaikan tadi. Sebagai saksi. Nah, sahabat sekalian, kemudian yang satu lagi adalah wakil. Tadi al-kafil yang pertama, Allah yang maha mengurusi segala keperluan makhluk ya. Keperluan apa saja itu enggak lepas dari campur tangan Allah. Contohnya kita perlu apa? Ya, masukkan manusia perlu apa? Memerlukan apa? Apa? Enggak, manusia itu memerlukan apa? Satu kata aja. Apa masukkan? Udara, Bapak. Oke, sip. Jawaban bagus. Perlu udara, perlu oksigen. Iya, betul. Ya, pertanyaannya ya, siapa yang menciptakan udara? Kemudian udara itu ada kadang bersih, kadang kotor. Allah memutarnya mulai dari pagi, dini hari masih bersih, nanti ya pagi, siang sedikit dalam mulai kotor, dikembalikan ke malam lagi, disaring lagi menjadi bersih, pagi, dini hari ya. Makanya kalau jenengan ingin sehat, salah satu caranya bangun subuh paling lambat adzan subuh paling lambat ya. Kayak Ramadan ini loh, kan bangun jam 3 les gitu aja langsung semangat 4-5 bisa bangun ya. Kenapa sekarang bangun jam 3 kok susah? Ya, dari setan, ya betul, ada hadisnya itu. Pagi-pagi itu setan itu membuat 3 ikatan ya. Kalau kita jamnya sudah diweker jam 3 misalnya, kok kita masih malas-malasannya ya. Kemudian kita bismillah bangun ya. Ketika bangun ikatan pertama lepas. Setelah bangun jangan hanya bangun, jalan menuju mana? Ya kamar mandi untuk taharah lah gitu. Untuk taharah sekalian wudhu gitu. Itu ikatan kedua lepas. Tapi kalau kamar mandi cuma diangkat terus balik kasurnya turun meneh, itu ikatannya masih itu. Nah, setelah wudhu taharah betul-betul sholat. Kalau belum subuh ya tahajud tidur dulu lah misalnya di rumah. Nah, itu ikatan ketiga lepas. Nah, begitu subuh, menjelang subuh 5 menit kita keluar jalan ya. Jalan itu sudah menerima nikmat luar biasa, udara sehat. Dan kalau pagi minum air putih ya, hangat atau hangat ya, hangat. Saya biasa air putih campur ini di jeruk lemon dan garam Himalaya. Tapi ini beberapa saat ini saya belum minum lagi ya. Jadi itu insya Allah menjadi sehat. Nah, makanya rezeki yang luar biasa itu ya pagi-pagi. Maka Rasul itu tidak menganjurkan tidur pagi. Tidur pada subuh itu nggak ada ajarannya. Rasul nggak ngajari itu. Ya, nggak ngajari. Karena itu akan kehilangan rezeki. Nah, kalau ingin tidur selain malam, tidurnya Nabi selain malam itu ya before subuh atau before duhur atau after duhur. Ya. Jadi dan nggak usah lama-lama, 1 jam dengan kualitas bagus tidur siang itu udah bagus. Ya, misalnya 10:30 misalnya, ya tidur aja 1 jam, 11:30 sudah harus bangun, karena mau duhur. Atau nanti 12:30 jam 1 sampai jam 2, ya paling sampai 2:30 asar harus sudah bangun. Jangan 12, ya, duhur turun 12 maghrib, sholat asar dan sebagainya. Itu kenikmatannya.
keperluan. Jadi Allah yang ciptakan oksigen itu. Allah ciptakan mekanismenya, Allah ciptakan tumbuhan. Kemudian tumbuhan itu yang mengeluarkan oksigen. Kemudian oksigen dari tumbuhan itu yang kita sedot manusia juga. Kita masukkan oksigen, kemudian kita keluarkan karbon dioksida CO2 dari kita. CO2 kita yang kita keluarkan itu dibutuhkan tumbuh-tumbuhan. Disedot oleh tumbuhan kan, masya Allah luar biasa kan. Ya, itulah Allah itu al-kafil yang mengurusi segala keperluan makhluk. Tumbuhan itu butuh CO2. Manusia butuh O2, kemudian dibuat mekanisme seperti itu, masya Allah, Allahu Akbar. Jadi makanya kalau siang-siang jenengan siang-siang panas itu baru sholat zuhur, tengok-tengok nang sorwet sing idung tenan, terus dijamin ngantuk kan, dan kemudian tidur, dan enak itu tidur. Ya. Karena oksigennya ini deras itu di bawah pohon itu, dan pohonnya sebenarnya senang banget, karena begitu CO2 dari orang itu keluar langsung. Masya Allah. Makanya dengan pohon itu harus bersahabat ya. Jangan manusia itu nembangi pohon ya untuk digunakan, kemudian nggak mau reboisasi. Kalau nanam itu ya dipelihara, disirami barang, dipupui. Itu persahabatan kita dengan tumbuhan harus itu. Itu baru udara ya. Belum nanti kalau tumbuhannya itu menghasilkan buahnya misalnya, daunnya misalnya, kayunya, itu kan kita gunakan semua. Ya, Masya Allah. Kemudian al-wakil itu Allah itu yang maha memelihara, maha melindungi. Ayat yang tadi al-wakil tapi dimaknai sebagai saksi. Ayat lain misalnya ini ada banyak ayat ya. Al-wakil itu yang mencukupi, yang menjamin. Ya ini makna secara umum. Jadi misalnya wa ala kulli syai'in wakil. Al-An'am 102. Dan dia itu atas segala sesuatu, dia Allah itu atas segala sesuatu wakil, yang maha memelihara, yang mencukupi, menjaga, memelihara. Wallahu ala kulli syai'in wakil ya. Ini ayat lain ya. Yang tadi pakai wa huwa, ini pakai wallah. Yang tadi Al-An'am 102, yang ini surah Al-Hud, ayat 12. Ayat lain misalnya wa tawakkal 'alallah ya. Wa tawakkal 'alallah, dan tawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil tadi. Kadang dituliskan makalahnya kan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal. Tolong sering dibaca ya. Saya itu secara pribadi kalau baca ini terasa adem saya itu, tepat, nyaman gitu. Ya. Ini ayat yang sangat bagus ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penolong bagi kami, bagi manusia hambanya. Wa ni'mal wakil, dia sebaik-baik pelindung ya. Jadi ni'mal maula wa ni'man nasir ya, dia sebaik-baik pelindung, dia sebaik-baik penolong. Jadi kalau kita setiap hari mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka itu nyambung dengan kalimat ini tadi. Jadi jangan cuma omdu ya. Sholat omdu, baca Quran omdu gitu. Jadi iman itu tidak hanya omdu, iman itu tidak hanya takriru bil lisan ya. Tidak hanya ungkapan lisan, tetapi iman itu ada i'tiqadu bil qalbi, pada keyakinan hati. Yakin bahwa itu dari Allah, yakin ini benar. Apalagi pada ayat Quran. Jadi orang aku beriman terhadap Quran itu sudah pasti benar, pasti baik, sudah gitu aja keyakinan kita. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Mirabbil alamin di Yunus 37 itu. Ya, yang itu berasal dari Allah. Udah yakin aja itu. Ya, termasuk kalimat tadi hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Kemudian yang lain misalnya lagi Al-Muzammil ayat 9 ya. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahidhu wakila. Muzammil 9.
Dialah Allah Rabb timur dan barat. Tuhannya sisi timur, Tuhannya barat. Ya. Kalau timur barat itu nyambung ya kabeh, salam semesta kan gitu. La ilaha illahu. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan sesembahan kecuali Dia. Fattakhidhu wakila. Maka jadikan Dia wakila sebagai pelindungmu. Sehingga minta tolong itu kepadanya. Itu ayat 9 Muzammil. Kemudian ditegaskan juga di Al-Maidah 23. Di bagian belakang ayat ditegaskan wa 'alallahi, dan kepada Allah, atas Allah, fatawakkalu, maka bertawakallah, in kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Ya iman, yang raiman ya sakarepmu. Kalau kita ngaku orang beriman, ya tadi ayat yang sebelumnya tadi, kita jadikan Allah itu wakilah sebagai pelindung atau juga penolong misalnya. Maka kita bertawakal itu kepada Allah. Nah, saya mau sedikit tentang tawakal ya, waktunya sempit. Ini tawakal itu bisa topik pengajian sendiri. Jamaah sekalian, kata tawakal memang tadi salah satu ayat ya menyebutkan fatawakkalu, bertawakallah. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Artinya bertawakal itu kepada Allah. Ayat lain saya sebutkan di sini. Ada Asy-Syura ayat 36. Wa ma indallahi khairu wa abqa lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Sedangkan apa-apa, kenikmatan apa-apa saja yang ada di sisi Allah lebih baik. Ya. Khair. Kalau kita ngaku khaira ummah, harus meyakini apapun dari Allah, apapun di sisi Allah, itu khair pasti lebih baik. Itu khaira ummah harus begitu. Wa ma indallahi khair. Jadi apapun yang ada dari sisi Allah itu lebih baik. Wa abqa, dan lebih kekal. Lebih kekal. Lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Orang beriman itu diteruskan di sini wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang hanya kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, kepada Allah mereka bertawakal. Bahkan ditegaskan ini Al-Isra 2. Allah tattakhidhu min duni wakila. Jangan kamu jadikan pelindung selain aku, selain Allah. Itu lebih tegas, dahsyat lagi. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Wa'buduhu wa tawakkal alaih. Sembahlah Allah dan kamu tawakal kepadanya. Hud 123. Tadi Al-Fatihah itu juga demikian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ungkapan lisan tawakal kita kepada Allah. Tapi jangan ngomong doa. Artinya betul-betul ucapan itu dipahami, ya, diimani betul, diyakini hati, kemudian diwujudkan dalam perbuatan. Jangan sampai keyakinan hati beda sama perbuatannya. Takriru bil lisan, ungkapan lisan beda dengan i'tiqadu bil qalbi, dengan keyakinan hati. Bidoneh karo a'malu bil arkan, amal nyatanya. Kalau bito itu bukan iman utuh namanya, imannya baru sebagian iman, dan bahkan bisa dikatakan munafik. Ya. Wa in hadatsa kadzaba, salah satu cirinya ngomong tapi bohong. Mulutnya mengatakan A, takriru bil lisan mengatakan A, tapi i'tiqadu bil qalbi, keyakinan hatinya mengatakan B, dan sebagainya. Nah, jemaah sekalian, tawakal itu dari segi bahasa itu maknanya mewakilkan. Dan dalam Islam tawakal hanya boleh satu saja. Tawakal Allah. Tawakali mung, the only one to Allah. Ya, mung siji tok, tawakal hanya kepada Allah.
Jadi saya sampaikan hadisnya dulu deh sebelum saling jalan. Ini bagus hadisnya. Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi. Saya baca terjemahannya aja karena agak panjang dikit. Jika seorang keluar dari rumah, ya, idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah ila akhirih. Kalau seseorang keluar dari rumah kemudian dia mengucapkan, ya, berdoa atau membaca boleh. Bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata, tidak ada daya kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah, bersama Allah, dari Allah. Itu mulut tiang. Nah, kemudian Nabi lanjutkan, kalau ada orang yang seperti itu, lalu Nabi menyatakan, maka dikatakan kepadanya pada saat itu, engkau telah diberi petunjuk, sudah diberi kecukupan dan perlindungan. Itu baru mengucapkan itu aja loh keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Sudah. Itu Allah langsung kasih perlindungan, langsung kasih kecukupan dan diberi petunjuk supaya keluar jalan itu ke tempat yang benar. Misalnya dilindungi dari setan dan sebagainya, dari gangguan dan sebagainya. Itu kan Masya Allah luar biasa. Kemudian dilanjutkan, Nabi menyatakan setan akan pergi menjauhi darinya, ya, setan pergi dengan kalimat itu. Lalu setan lainnya berkata, bagaimana mungkin kamu bisa menyesatkan laki-laki yang telah diberi petunjuk, kecukupan dan perlindungan? Bagaimana mungkin kamu bisa menggoda orang yang mengucapkan itu dan sudah meyakini kok Allah yang mencukupi, Allah yang melindungi. Lah kalau sudah dilindungi Allah, ya aku rasa goda ya. Itu kata setan begitu. Maka ucapan itu menjadi dasar ya. Jadi ya kita usahakan ya, moga-moga diingatkan terus oleh Allah untuk baca ini. Setiap keluar rumah mau kemanapun lah, kemanapun. Bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kecuali hanya kepada Allah. Aku bisa berjalan karena Allah yang memampukan kaki saya berjalan. Aku bisa melihat sehingga bisa menghindari lubang kalau naik motor. Tangan saya masih bisa digunakan untuk ngegas naik motor. Nah, Allah menciptakan kekuatan pada tangan saya dan sebagainya dan sebagainya. Itu konsekuensi dari kalimat itu. Dan kalau sudah begitu keyakinannya, itu tadi Allah kasih perlindungan, kecukupan sama petunjuk. Wah, dasar. Saya lanjutkan tawakal. Jadi tawakal itu dari segi bahasa bermakna mewakilkan semua urusan kepada Allah. Ya, memang kalimatnya tawakal itu bermakna mewakilkan. Paham ya, kata mewakilkan ngerti nggih? Sampean paham ya? Paham lah, dasar sarjana, hampir sarjana semua kan. Paham ya maksudnya? Mewakilkan. Oh ya, Mas Nasir paham ya? Mewakilkan itu gimana kira? Menyerahkan wewenang. Oke, mewakilkan itu menyerahkan wewenang. Oke, sip. Itu kalimat yang bagus. Mewakilkan itu menyerahkan wewenang, ya, kepada Allah. Kan dalam Islam tawakal kepada diri sendiri, termasuk kepada ilmu dia sendiri, kemampuan dia sendiri, bahkan tawakal dengan kekayaannya sendiri, itu dilarang, nggak boleh, haram hukumnya. Kalau kita tawakal kepada ilmu kita, tawakal kepada usaha kita, tawakal kepada harta kita, uang kita, kedudukan kita, jabatan dan sebagainya, itu sama halnya kalau saya mengatakan dia berusaha nyaingi Gusti Allah, madani Gusti Allah. Sing ditawakal itu yo mung Gusti Allah tok gitu loh. Kalau toh misalnya kita punya ilmu, Allah yang ngirim ilmu ke otak kita. Kalau toh kita punya kekuatan, Allah yang ciptakan otak, energi dari Allah. Allah itu Al-Qawiyyu, yang maha kuat. Sehingga kalau kita punya kekuatan, Allah yang ngirim kekuatan diri kita. Jadi jangan kemaki, kemelinti manusia itu, keminter, sok, merasa memiliki. Nauzubillah. Semuanya kembalikan kepada Allah. Saya ambil contoh kecil aja tentang tawakal. Semua urusan itu urusan Allah.
Allah nggak bisa lepas dari semua urusan, bahwa urusan manusia, urusan hewan, urusan air, urusan tumbuhan, kabeh, urusan bumi, urusan kita, kabeh. Itu urusannya Allah. Tidak lepas dari kekuasaan Allah. Semua dalam genggaman Allah. Maka semua urusan kita tawakal kepada Allah. Contohnya aja, lapar haus, ya. Lapar haus itu banyak sekali orang yang kurang senang dengan lapar dan hausan itu. Ya, pengennya warat. Kalau pergi kemana-mana itu ya kuliner, mas, kuliner. Ya, masakannya apa yang dikejar kan itu, pokoknya mantenan itu sing diinjem makanannya kan gitu. Dan sebagainya. Contoh, makan minum. Lapar itu terjadi kalau lama tidak dimasuki perutnya, maka lapar terjadi. Haus itu jadi kalau tenggorokan tidak dilewati air lama, jadi haus. Itu adalah hukum Allah, bukan hukum alam, hukum Allah. Kita yakini seperti itu. Nah kemudian bagaimana cara mengatasi lapar, gitu kan? Itu. Biasanya yang namanya perut, saraf perut itu laporan ke otak, saraf otak. Otak ini perut sudah mulai rasa lapar. Kemudian saraf otak perintah ke mata. Mata, kamu lihat ada makanan enggak? Oh, enggak ada, misalnya. Terus perintah ke kaki. Kaki, kamu jalan cari makanan kemana? Sambil mata melihat itu kemana ketemu? Di dapur ketemu. Coba perintah ke tangan. Tangan, kamu ambil itu makanan itu. Kemudian kalau sudah ketemu, ya dengan basmalah masukkan ke mulut, kemudian kerja gigi, kerja lidah, masuk tenggorokan, masuk ke perut, lambung, digiling. Nanti sarinya dikirim oleh darah ke seluruh tubuh, kotorannya lewat usus dibuang sebagai kotoran. Kotoran ke bumi, menyuburkan bumi tumbuh-tumbuhan tumbuh, kemudian hasil tumbuhan kita makan dan sebagainya. Itu hukum Allah kayak gitu itu. Harus kita yakini, bukan hukum alam. Jangan mengatakan hukum alam. Saya kalau mengatakan hukum alam, ya Allah, alam dijadikan Tuhan. Nyaingi Gusti Allah. Kita sebut hukum Allah. Maka ketika kita berurusan dengan kelaparan, solusinya Allah ini dulu. Makan. Solusi lapar, minum. Dan segala hukumnya, tidak hanya di alam saja. Ya, saya sering mengatakan tidak hanya Islam alamiah, tidak ada secara alamiah Islam, tapi secara syariah, Islam syariah. Syariah itu aturan hidup. Ya, syariah itu aturan hidup dari Allah, dicontohkan para nabi dan rasul. Ini dalam urusan apa saja. Maka kita berurusan dengan dunia pendidikan, ya sama cara-cara yang dibenarkan Allah. Kita berurusan dengan ekonomi dengan cara-cara yang dibenarkan Allah. Kita urusan dengan teknologi, olahraga, politik dan sebagainya. Ya, itu harus dikembalikan kepada cara-cara yang dibenarkan Allah. Itulah tawakal itu seperti itu. Jadi tawakal itu Allah, aku bertawakal kepada Allah itu yang menyerahkan semua urusan kepada Allah. Ya. Kembalikan kepada aturannya Allah, hukum Allah di alam ini, baik hukum untuk alam maupun untuk manusia. Ya. Jadi dan satu lagi, biasanya orang kalau bicara tawakal, ada yang memahami tawakal itu kayak robot, ya. Ya memang kalau kita mikir-mikir hakikatnya, ya memang robot. Ya. Jadi begini, tawakal itu jangan diartikan kita itu diem saja gitu ya. Ada seorang sahabat yang waktu duhanya sholat di masjid atau musola, kemudian kalau nggak salah sahabat Umar tanya, kamu di sini ngapain? Saya doa, saya sama. Loh, kamu nggak kerjain kan waktunya? Ya, emas tidak akan turun kepadamu sekarang di sini, kata Umar. Hanya diusir ya. Kamu pergi, jangan pergi, artinya pergi untuk ikhtiar dari nafkah misalnya. Ya, karena jalan untuk memperoleh nafkah itu ya ikhtiar dengan berbagai ikhtiar yang halal. Itu jalannya itu. Kalau jalannya tidak ditempuh, nggak dapat itu. Gitu. Ya. Istilah kasarnya. Saya bilang kasar ya, golek duit misalnya. Ya, saya bilang kasar yang golek duit. Ya dengan jalannya, kerja, dagang dan sebagainya.
Kalau cuma turu neng omah ora oleh dhewe itu didalani gitu loh. Maka dalani itu melu dalani Gusti Allah. Kalau kamu pengen buah yang bagus, hasil yang bagus, ya kamu macul yang bener, nyairi yang bener. Itu dijaga itu pohonmu itu. Supaya itu bagus, kamu panennya bagus. Itu hukum Allah. Maka kita menyerahkan urusan ini kepada hukum, itulah tawakal. Kalau kita pengen panennya bagus, ya ikuti hukum Allah yang berlaku di tumbuhan itu. Kalau ingin tubuh sehat, ya berlakulah supaya tubuh kita sehat. Jaga makanan, minuman, istirahat dan sebagainya. Ya. Jadi makna tawakal itu dan bukan robot. Ya. Kalau toh kita itu memang bisa, karena hakikatnya Allah yang membisahkan. Jadi ikhtiar itu menjadi wujud nyata tawakal. Gak ada tawakal tanpa ikhtiar, itu gak ada. Kembali haus. Kalau ingin menghilangkan haus, minum. Bismillahirrahmanirrahim, kita sedot. Nah, dilewati air, hausnya berkurang. Ini hukum Allah. Jadi kalau ingin mengatasi haus, nganggungi niki. Lah yang kue haus, ana minuman haus, dilus-lus tok minuman. Wes ngene dicekeli tok, wis. Engko mau dimasukkan bukan ke lubang mulut tapi lubang kantongan. Ya, airnya masukkan ke lubang kantongan baju. Ya tetap haus. Itu hukum Allah yang lain. Ya, kalau kamu pengen hilang hausnya, yang ikuti jalannya Allah ini tadi. Ya, kamu bisa melihat, oh ini air bersih. Itu mata Allah yang ciptakan. Kamu bisa megang tangan. Allah yang ciptakan tanganmu. Masukkan, lidahnya merasakan. Itu maksud tawakal kepada Allah di situ. Jadi bukan mandek, bukan diam, ya bukan robot. Tawakal itu kan. Ya. Ada pertanyaan? Ya ada. Waktu. Mas Mus biasanya, silakan Mas. Terima kasih Pak. Ya. Ini tadi tawakal itu kan kita mewakilkan dulu Mas. Itu kan antara mewakilkan dengan berserah diri itu beda atau sama ini? Iya. Udah ya. Ini menarik. Saya memang pakai kata mewakilkan ya sesuai dengan kalimahnya. Fatawakkal, tawakal. Ya. Nah, mewakilkan dalam konsep tawakal itu jangan disamakan mewakilkan dalam makna masyarakat manusia. Biasanya bosnya mewakilkan wakilnya, ya. Orang tua mewakilkan ke anaknya. Jadi biasanya yang mewakilkan lebih tinggi dari yang diwakilkan. Biasanya gitu. Itu kan bahasa manusia. Bukan bermakna begitu. Makna tawakal dalam konteks ini. Ya. Jadi bukan ya ini maksudnya begini ya, begini sebentar. Jadi bukan pengertian sebaliknya ya tadi yang mewakilkan lebih tinggi dari diwakilkan. Itu kan kita bahasa manusia. Ya, kalau manusia ya bisa saja jadi dia mewakilkan karena dia nggak bisa. Ketidakbisaan itulah ciri khas manusia. Ya, mungkin karena sakit nggak bisa diwakilkan, karena pergi karena tempuh jam karena apa misalnya dan sebagainya. Itu dunia manusia. Ya, jadi begini. Pertanyaannya adalah mengapa kita bertawakal? Ya kita bertawakal karena Allah, karena memang diperintahkan Allah. Kalau tidak diperintahkan nggak akan tawakal gitu maksudnya. Jadi beda dengan bahasa manusia. Ya, mengapa kamu mewakilkan ke orang lain? Kok kamu nggak bisa lakukan sendiri? Kok mewakilkan? Itu kan bahasa manusia. Ya karena keterbatasan kita. Karena nggak bisa diwakilkan yang lebih bisa. Karena waktunya sibuk nggak bisa diwakilkan. Jadi kalau dalam konteks tawakal bukan mewakilkan seperti bahasa manusia itu, jangan diartikan seperti itu. Ya itu beda konteks. Ya. Walaupun bisa saja dalam dunia kerja kita misalnya, karena memang pimpinan nggak bisa mewakili, boleh saja, bisa saja, asal dalam konteks yang benar. Ya. Jangan sebenarnya pimpinan bisa longgar, ngopo-ngopo. Terus diwakilkan, sebenarnya nggak pas, padahal yang undang itu pengen pimpinan yang datang kan gitu. Malah jangan menipu
ya sok sibuk padahal randi acara apa-apa ngomong saya ada acara padahal randi acara apa-apa terus suruh mewakilkan ini enggak benar mana yang lebih ya kalau dalam dunia masuk ya dia sebenarnya mampu bisa ada ilmunya bisa tapi terus nggak mau menunjukkan ilmu dan sebagainya. Ngaten Mas, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Ini berhubungan dengan tadi panjenengan kita tentang apa tadi istilahnya tawakal kita untuk kita terhadap semua pemberian Allah khususnya pada tadi panjenengan Bikom. Makanan yang kita cerna dari mulut sampai ke lambung bahkan tadi sampai ke sari-sari makanan yang ditawakali untuk menyebabkan seluruh tubuh kita. Sedangkan kotoran terbuang ke bumi. Selama ini kita masih memandang semua kotoran dari semua makhluk hidup khususnya manusia juga ada di bumi. Hebatnya bumi, hebatnya Allah, bertawakalnya bumi sampai-sampai menerima semua kotoran yang ada di atasnya. Pertanyaannya, pernahkah selama atau sudahkah selama kita berterima kasih pada bumi yang telah menerima semua kotoran yang kita berikan pada ini? Orang Jawa biasanya di bulan seperti ini itu ada kegiatan yang namanya sedekah bumi. Ya. Sedekah bumi itu istilahnya kalau saya mengatakan, kalau saya melihat bahwasanya berterima kasihnya orang Jawa terhadap semua hasil bumi yang telah mereka hasilkan, yang telah mereka lakukan selama mungkin kurun waktu tertentu untuk bersedekah terhadap bumi. Ada beberapa saudara kita yang melihat sudut pandang itu sebagai unsur maaflah katakanlah ya tidak pas antara syirik atau apa. Bagaimana kita mensikapi hal seperti itu Bapak? Ya pertama memang niatnya ya. Ya. Ya pasti diawali dengan niatnya. Kalau niatnya karena Allah, kalau sudah niat karena Allah harus dilanjutkan dengan cara-cara yang dibenarkan Allah. Kemudian yang bagian akhir tujuannya ridha Allah. Itu sudah nyambung begitu harus. Masih ingat ya 3 kata kunci, why because of Allah, how way of Allah, what for pleasure of Allah. Itu 3 kata kunci dulu pernah kita sampaikan. Dan niatnya. Dan ya bisa baik bisa buruk sedekah bumi ini. Kalau cara pandangnya tadi ya hanya mengandalkan bumi karena bumi yang menumbuhkan pari dan kemudian lupa kepada Allah, ini yang salah. Jadi jangan percaya, jangan beriman pada bumi, tapi berimanlah kepada Allah Sang Pencipta bumi. Ya. Jadi saya kira kalau begitu itu yang benar. Jadi bukan karena buminya, enggak. Kita sejahtera itu bukan parinya yang ditumbang, enggak. Tapi Allah Sang Pencipta bumi, Allah yang menumbuhkan pari. Berarti Sang Penciptanya. Itu yang harus dipegang. Kalau tidak begitu akan salah. Kemudian kalau perkara makan-makan ya enggak masalah. Wong kita makan bersama bareng-bareng, ya enggak masalah. Silahkan makan bersama. Hasilnya makan bareng-bareng ya. Saya sering mengatakan yang warek aja dhewean. Warek itu ngajak wong akeh. Warek kok dhewean. Ya, makan itu bareng-bareng. Pinter itu ngajak wong akeh, warek aja. Bahagia ngajak orang banyak, sehat ngajak orang, pasti sejahtera ngajak orang banyak. Itulah ajaran jamaah. Ngaten masih. Oke, siap. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.